Aku memang di WS tuh di vlogku ada sih, aku kelaparan terus aku ngambil kari 2. Aku nggak tahu nek boleh ngambil cuma sekali gitu. Kari, aku ngambil 2 ya. Ngambil 2 ya. Lah kari ini semenen tok John, panganan bayi John, sak ompri. Iya, maksudnya kalian ngitungnya tuh gimana sih? Kok sepelit itu? Hai guys, apa kabar? Ketika video ini diambil, nih sebenarnya aku udah jauh, bukan di daerah Kaga, tapi tepatnya di Shinjuku, Tokyo. Tapi aku mau menepati janji, aku dan Ayu bakal nge-review tentang race yang baru 2 hari lalu tayang, Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB. Positifnya apa aja, negatifnya apa aja, dan kira-kira worth it atau enggak buat kalian semua, khususnya orang Indo yang mau race di sana. So ya, langsung aja, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, ini adalah apa ini ya? Meals terakhir di kota atau di Kaga ini. Nah, sambil makan, aku mau review si Kaga Spa ini bareng sama Ayu guys. Aku kurang di makan kari. So, biar menurut itu Rasanya bagus kok. kita bahas teknisnya dulu kali ya. Mulai dari race collection, terus eksekusinya. RPC aman sih ya. RPC aman, cuman panas. RPC aman. Terus kalian kalau mau belanja di Expo harus bawa cash. Jadi by the way, sebenarnya seperti yang aku ngomong kemarin, overall race-nya tuh rapi. Udah Apa? kotor. Nah, overall race-nya rapi guys. Coba. Terus budayanya mereka memang luar biasa. Antri itu bener-bener antri. Kalian lihat, nggak ada satupun yang nyelonong. Terus volunteer itu sudah tua-tua aja. Ya. Dan mereka cukup strict. Misalnya aku habisan air nih, minta tuh nggak boleh so. Oh ya? Minta volunteer ngono loh. Asam jebule ya, aku segodok tok. Kampret. Lu ambil tuknya. Nggak mungkin habis juga aku. Ya ya. Nih nasi coba. Oh udah ya. Goreng. Ada keju ternyata. Terus mungkin untuk race day aku komentarin tentang toilet sih. Toiletnya tuh parah. Sebelum race tuh dikit. Cuman berapa ya kemarin ya? Male female masing-masing 4 kotak gitu. Masing-masing gundulmu. Yang barisannya cewek tuh 2 dipakai cowok, 3 dipakai cowok. Nah, iya, karena cowoknya antriannya panjang. Mular. Jadi aku ngantri tuh sampai hampir sejam. Itu yang pertama, yang kedua, saking teraturnya mereka, shuttle-nya tuh amat sangat terlalu awal, guys. Maksudnya minimal dia bisa buat 2 kali shuttle ya. Mereka benar-benar ngirit di press. Nggak tahu deh. Terus toilet di WS juga, bahkan ada ketika di WS 4 apa 5 ya, itu ada cewek yang izin ke panitia, mereka pipis cari masuk ke kayak hutan gitu, padahal mereka kan budaya itu tuh kan nggak banget gitu loh. Aku nggak lihat, ya aku lihat 3 apa 4 kali orang Jepang pipis di pinggir jalan, itu mungkin karena kepepet kan, di pinggir hutan maksudnya. Ya toiletnya kotor, yang di WS cuman 2 doang. Per WS tuh 2-3 kotak doang. Terus marking portable. Ya, marking. Sebenarnya markingnya tuh nggak aman. Karena karena markingnya jarang-jarang, jauh-jauh. Tapi rutenya aman. Maksudnya tidak banyak cabang. Jadi kita kayak ngelondor terus. Even di hutan itu tuh nggak ada cabang.
ketika ada cabang dia kasih panah gitu. Jadi secara marking aku no comment, cuman rutenya terlalu banyak one way. Nah kita bahas rute itu. Piye nek kowe? Rute cocok untuk pelari road kenceng yang hijrah ke trail. Karena kalau aku DNF di kilometer 23. Itu tuh kayak trailnya tuh paling 6 kilo lah mentok. Bener-bener sesedikit itu. Buat aku yang nggak biasa lari di road kenceng-kenceng, not for me. Itu bener ketika dari WS 3 ke 4 dari dam itu rasanya panjang Ya, banget guys. sakit toh. Enggak akeh. Sakit. Nah aku. Dari sebelum WS tuh, Oh iya sakit iki sakit. benar. Dari Kutani Dam, sebelum Kutani Dam, kan kita mencar tuh, 100 ke kanan, 50 ke kiri. Nah dari situ sampai WS 4. Terus ini full. Terus di hutan kalian lihat, aku rada merasa bosan karena ya hutannya itu aja. Walaupun beda sama Indo ya hutannya ya. Terus tanahnya tuh surprisingly gembur-gembur gitu, banyak runtuhan daun-daun. Diinjek tuh kayak pet. Nggak banyak serangga. Tapi aku di Jakartawan, Jul. Aku Awan, cerita mana? mbak dulu. Mana? Aku baca di sini. Ini tapi kemarin langsung nunin masih ada bekas ini. Kemarin langsung nak minum ibuprofen, Bek. Panadol. Mungkin kalau ini dilariinnya di musim semi bakal bagus. Kalau musim gugur ada berat karena banyak runtuhan ya, tambah berat kan. Tapi kalau musim semi berarti di situ masih ada salju, Jul. Masih ada. Makanya kan. Licin. Ya, tapi enak gitu loh. Kayak apa namanya? Naik sing panasnya itu wah edan sih. Menurutku tapi enak cuacanya. Panas pas nggak ada yup-yupan. Wah, dari jam berapa? Jam 1:30. Harusnya senang panas gitu ya. Wes jam. Sempas dari sebelum Kutani Dam sampai WS 4. Pohonnya banyak tapi nggak ada yang bisa yup-yupan soalnya mataharinya pas di atas. Ngentak-ngentak. Nah, ini yang krusial. Water session. Kue 50 kilo kemarin deh. Harusnya aku tuh makan di water station 2 di Kutani Dam itu. Tulisannya ada onigiri, ada jeruk. Ternyata nggak ada. Cuman ada air. Kayak isotonic sport drink gitu sama cola. Itu krusial sih karena aku udah prepare bahwa aku harus makan di situ tapi ternyata nggak ada. Jadi ada beberapa ekspektasiku yang ketinggian. Yang pertama, di sana tuh bener-bener dijatah guys. Kayak yang aku ngambil jeruk itu ternyata satu orang satu slice. Cuman pertanyaannya kalau dijatah, kenapa mereka sampai kehabisan? Semangka dan pisang habis. Terus onigiri itu juga habis. Aku nggak ngerti kenapa. Dan apakah mereka ngitung sekaku itu peserta atau sepelit itu sampai nggak ada spare? Kan aneh ya. Mana cilik-cilik pura? Nah ya aneh, maksudnya ki itu barang murah guys. Dan 100 kilo. Jadi aku kemarin sampai bayangin loh so, iki jeneng iki apa unsupported race sih. Kayak kenapa nggak kalian sekalian tulis di WS cuma ada air putih. Sampai bener air putih. Oke lah, cola itu membantu, tapi nggak semua WS ada cola juga. Dan aku sampai kilometer 66 baru lihat isotonic water sekali. Masa? Aku di setiap WS ku ada sih. Ada. Oh iya, gue KCS zaman aku tuh. Tapi Jo, ngomong apa? Nih aku tetap lanjut pasti DNF juga. Karena dengan kondisi WS kayak gitu. Ya aku memang di WS tuh di vlogku ada sih. Aku kelaparan terus aku ngambil kari 2. Aku nggak tahu nek boleh ngambil cuma sekali gitu. Kari. Aku ngambil 2 ya. Ngambil 2. Lah, kari ini semenen tok John, panganan bayi John, sak umpri. Iya, maksudnya kalian ngitungnya tuh gimana sih? Kok sepelit itu? Sekarang kalian mewajibin kita di mandatory bawa 800 kalori. 800 kalori itu cuman jarak 1 WS ke WS lain guys. Iya toh? 2 jam. 2 jam bisa 3 jam bisa habis. Dan tapi 800 kalori itu overall
gel atau bar yang kita bawa. Jadi kan kita harus nata itu loh sampai akhir toh. Gue 800 kalori. Ternyata aku cuma di sini 200 Ya, mana? makanya. Yang Sedangkan aku makannya 3.300, itu pun aku nggak finish. yang mau tak Baterai ngomong di mentek sini, kan. yang mau tak ngomong di sini adalah kemarin amat sangat rawan karena aku lihat banyak yang ada trouble lambung ya karena mereka isinya gel-gel barbar terus nggak ada karbo makanan asli kan. Tapi soal shuttle pokoknya ya itu Teknis. saking kakunya tuh ya yang kaku-kaku mereka smooth lancar. Shuttle aman, pulang juga aman. Aku nggak bisa komen di rest venue ketika finish karena ya aku nggak sampai finish. Nah, dokumentasi aku cuma ketemu 2 fotografer guys. Aku nemu 4. Terus setiap fotografer tak ngomong. Syashin, oh nih guys sih mas. Di mana-mana biasanya kalau di Indonesia tuh kita, Mbak ayo foto, Mas Denny foto. Kalau di sini kita yang harus minta. Tapi fotografer itu lagi jalan tuh sebenarnya, tidak lagi moto. Terus tak panggil, tak suruh motoin. Buat semua runner, aku respect karena ketika antri nggak cuma orang Jepang, mereka juga yang lain juga antri semua. Terus ya orang Jepang ya gitu. Susah guys, aku ketika bosan pengen ngajak ngobrol yang bisa aku ajak ngobrol orang Filipina. Ngajak gibah, ngeresah soal WS, soal logistik, soal nasi. Konyol banget, lagi enak-enak nge-review tiba-tiba baterainya habis guys. Oke, kita lanjut. Dan ternyata setelah sekian hari forumnya atau sosial medianya di terutama Facebook dan Instagram tuh penuh sama caci maki guys. Jadi nek gue masih dapat itu ya Su? Dapat apa? Masih dapat isotonik ya? Masih di WS 2 ada. Nah, aku kan nggak dapat. Nah, terus ada pelari Wave 3 itu yang bener-bener kayak ngelihat air apa? Klorin. Ju, kok bayangkan Wave 3? Aku loh dari WS pertama air klorin semua. Masuk sih? Nggak ada. Jadi aku pas lagi sampai di WS 1 itu, terus aku lihat mereka tuh lagi ngisi pakai selang gitu loh. Nggak ada mineral water. Ini mana? Apa itu mineral water? Soalnya nek aku masih dapat. Aku nggak sih. Aku dari WS pertama sudah air kali gitu. Air. Oh. Sepoyongan boleh. Ada orang mabuk guys. Mau elek beli buat masing-masing. Oh, cuci rekam, cocok. Cuma gitu toh. Oke, lanjut. Ya intinya seperti video yang kamu lihat. Dan kalau mau cari water session yang lebih proper, bisa ikutan race-nya yang Nizar. Apa namanya Sir? Deep Japan. Jadi aku lihat story-nya dia itu gelnya tank telecek. Kalau kamu mau tank telecek, mau tahu apa artinya tank telecek itu apa Sir? Melimpah ruah, tinggal ambil. Saya kok tair sih. Tai tank telecek. Nah, Tai kan melimpah ruah, tapi gak ada yang ngambil. Lihat gak sih? Kan tai kan udah ada. Terus Dan itu koda loh, koda. Koda, iya koda Koda bagus. bagus. Kalau yang gelku tuh yang di apa? Di TMB? Di toko-toko drugstore tuh ada yang punyaku. 200. Oh, kita punya juga di situ yang di pas 210. itu kan. Ada juga di sana. Yang Dan atasnya aku bisa tuh- dianu. Kok banyak orang doyong ya guys? banyak tadi banyak yang mabuk kok sampai telanjang Nah, tadi di iya. sana. Serius? Iya. Ya ini sih. Celananya merotot. Di Shinjuku. Ketawa-ketawa ya lihat pagi-pagi goblok kamu bangun tidur apa penak turu ke party. Nek dewe sempoyongan kur-kur. Capek guys. Sempoyongan kurang tidur. Ini loh Yoyo Kipak nih loh. Oke, dan sama ada satu lagi update bahwa beberapa peserta, aku nggak ngerti semua atau enggak, yang jelas aku dapat, ataukah yang koar-koar di sosial media juga, kita tuh ditawarin free slot atau ya dia permintaan maaf, penyesalan sama free slot buat tahun depan. Aku enggak. Aku soalnya enggak keluar-keluar di medsos, jadi aku enggak kasih Nah, free slot. aku nggak ngerti maksudnya ki Cuma apakah permintaan apakah maaf. yang koar-koar di medsos atau 100 kilo rata-rata dikasih. Kayak temanku yang dari Malaysia dikasih juga 100 kilo. atau yang di NF dikasih semua. Gak tahu ya. Konyol juga ya, aku ya nggak ngerti lah ya. Cuman ya ketika video kemarin race-nya tayang itu kan banyak yang ngomong bahwa wah untungnya aku nggak jadi ikut, atau wah padahal mau ikut tahun depan kayaknya seru waktu summer bla bla bla. Nah itu ya aku nggak tahu ya, kalian bisa simpulin sendiri apakah mau ikut atau enggak. Yang jelas selain WS dan toilet yang aku bilang sebenarnya oke semua.
paling yang minor atau yang eksternal itu adalah cuaca satu, yang kedua akses itu ya. Kesananya sangat jauh dan sangat mahal. Oke, mungkin itu dulu review dari Kagaspa Trail Endurance 100 Japan. Komentar dan saran langsung tulis di sini, dan thank you buat kalian semua yang udah support, yang udah kasih komentar, yang sampai nongol masuk ke feednya Kagaspa. Thank you banget. So, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.